Halo, berjumpa lagi kawan-kawanku pengangguran semua. Ini pagi ini kita posisi di kebun ya. Ini lagi ngecek keadaannya. Ini tran yang kemarin bunganya sudah panjang-panjang. Nih. Oke, karena kemarin banyak yang tanya tentang Excel brick dan potes pucuk. Mumpung di kebun, mari kita bahas bersama, kita belajar bersama, karena pengangguran itu harus belajar gitu teman-teman. Oke, untuk contohnya ini ada ya. Jadi contohnya ini adalah Livia. Kita awali dulu dengan Excel brick. Jadi ini adalah anggur varian Livia yang melalui proses Excel brick. Tujuannya adalah untuk membesarkan batang sekunder. Nah, untuk Excel brick itu apa itu Excel brick? Jadi mungkin bagi pemula asing ya istilah Excel brick itu. Jadi intinya Excel brick itu adalah ngegas dan ngerem, itu aja. Jadi ngegas tunas cabang tersier yang kecil seperti ini dan mengerem cabang tersier yang besar seperti ini. Jadi untuk pertumbuhan anggur itu waktu pasca tanam itu tidak rata teman-teman, jadi tidak langsung bagus, itu tidak. Ada kalanya itu yang paling ujung itu malah paling vigor biasanya, seperti ini contohnya. Ini adalah cabang tersier yang ujung gede, tapi yang awal ini kecil. Ini terjadi pada tunas air seperti ini. Kalau kita awal tanam itu tunas air pertama kecil, berarti kan masa formasi, masa pertumbuhan. Dan seiring berjalannya waktu, maka nutrisi dan akarnya makin banyak. Akhirnya yang ujung ini, sekunder ini menjadi lebih vigor. Dan ini pun sangat rakus teman-teman. Jadi yang ini kalah, yang awal ini kalah. Maka kita perlu lakukan Excel brick. Gimana caranya? Kita untuk Excel brick ini, saya rencananya ini mau bikin tersier dari bat. Jadi langsung saya potesin 5 daun. Ini 5 daun. Kita potes 5 daun dari tersier muncul 5 daun, dan kita pertahankan terus sampai cabang sekundernya itu membesar. Fungsinya adalah untuk menahan nutrisi di sini. Jadi nanti jika ini waktunya sudah cukup dan dirasa cabang tersier sudah vigor seperti ini, pertumbuhannya rata semua, jadi semua pucuknya aktif dan cabang di sekunder batnya sudah gemuk, maka nanti kita akan melakukan pruning total gitu. Jadi untuk pembentukan cabang itu harus direncanakan ya teman-teman, mau pakai tunir tersiernya atau pakai bat. Jika mau pakai bat, kita cukup tahan di 5 daun. Semua tersier yang keluar dari tunas air ini kita tahan di 5 daun semua. Tapi jika kita mau pakai tunir tersiernya, kita bisa tahan di 10 daun. Tahan terus sampai cabangnya ini membesar. Nanti jika untuk pembentukan dari bat, setelah cabangnya besar langsung kita buang semua tunirnya. Tapi jika ingin cabangnya dari tunas air, setelah 5 daun rata, kita tumbuhkan lagi bat yang di ujung tersier tunas air tersebut. Begitu teman-teman. Jadi dari awal harus direncanakan. Dan untuk pembentukan dari bat ini agak beresiko biasanya. Kalau pohonnya itu ternyata waktunya pruning kurang pas dan nutrisinya belum cukup, biasanya tumbuhnya itu tidak rata. Jadi yang paling aman itu pakai tunir saja. Untuk cabang tersiernya kita tahan dulu di 5 daun semua atau 10 daun. Setelah dirasa pertumbuhannya vigor seperti ini, nanti kita lanjutkan lagi di bat yang ini, kita tumbuhkan lagi sampai 20 daun ya, begitu jadi caranya. Itu cara untuk pembentukan cabang tersier. Dan di saat pembentukan cabang tersier itu kita harus melakukan Excel brick. Jadi Excel brick adalah mengerem pertumbuhan tunas yang vigor seperti ini. Ini kita rem ini ya. Nanti kita putus pucuknya, kemudian
Kita potes pucuknya. Jadi begini perbedaannya antara potes pucuk perembuan dan potes pucuk Excelbrick. Jika potes pucuk Excelbrick, kita potes pucuknya, kemudian daunnya dan tunas air yang ada di ujung ini kita pelihara, teman-teman. Saya fokuskan dulu. Kita pelihara. Dan jika ada tunas air yang keluar dari ujung ini, kita potes di sini dan sisakan 1 daun. Ini kita pertahankan terus. Dan di bawahnya lagi jika ada tunas air lagi, maka kita potes lagi. Kita sama potes, kemudian kita sisakan 1 daun. Fungsinya adalah untuk menahan tunas bat supaya tidak pecah. Nah, seperti ini contohnya ini. Nah, ini dia. Jadi jika kita buang tunas airnya, maka nanti batnya akan pecah, teman-teman, dan akan tumbuh. Jadi tidak ada remnya lagi, dan nutrisi nanti akan langsung nutrisinya terserap ke sini. Nah, ini contohnya. Ini yang udah yang bisa fokus karena banyak hijau-hijaunya ya, nggak bisa fokus. Nah, seperti ini adalah potes pucuk Excelbrick. Jadi daun tidak dibuang, tunas air tetap ada, tapi dipotes disisakan 1-2 daun. Tujuannya adalah untuk menahan ini batnya ini supaya ini tidak pecah. Kalau ini pecah nanti ini akan tumbuh cepat lagi, dan ya tunas yang air yang tersier yang kecil-kecil ini tidak akan bisa menyamai pertumbuhannya. Yang ini yang kecil ini, yang ini kecil-kecil, yang ini besar. Jadi yang besar kita potes, kemudian nanti yang kecil ini akan tumbuh, teman-teman. Nah, yang cabang yang seperti ini nanti akan memberi kesempatan yang kecil-kecil ini supaya tumbuh rata. Itu untuk Excelbrick, potes pucuk Excelbrick. Kira-kira paham apa atau belum? Jadi begini, ini tak contohkan lagi ini. Ini adalah potes pucuk. Ini adalah tunas yang paling vigor. Ini yang paling ujung. Yang di sana kecil-kecil ya, yang di sini seger-seger. Maka kita akan potes ini. Nah, kita potes ujungnya. Kemudian kita sisakan 1 daun. Dan keluar tunas air, kita potes lagi pucuknya. Nah, ini jelas ini. Nah, ini adalah potesan dari cabang tersier. Kemudian ini daun, dan ini keluar lagi tunas air. Ini saya potes ini pucuknya ini. Yang ini juga dipotes, disisakan 1 daun. Fungsinya adalah untuk menahan ini, menahan bat ini supaya tidak mekar atau pecah. Kalau ini mekar nanti ini akan tumbuh lagi dan menyerap nutrisi sangat banyak ini. Nutrisi sangat banyak, akhirnya yang belakang itu tidak dapat nutrisi. Jadi itulah fungsi dari Excelbrick, untuk menahan tunas air yang vigor supaya nutrisinya bisa diserap oleh tunas air yang kecil. Nah, supaya yang kecil ini bisa menyamai, jadi nanti ukurannya nanti akan sama besarnya, begitu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah potes pucuk pembuahan. Ini beda lagi. Ini contohnya ini di akademik. Untuk potes pucuk pembuahan, nah seperti ini adalah potes pucuk pembuahan. Jadi begini caranya. Untuk potes pucuk pembuahan, pertama kan tadi kan kita Excelbrick ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita potes pucuknya, kemudian daunnya kita pelihara dan tunas air. Nah, jika saatnya pembuahan, maka kita cukup buang ini. Kita buang tunas air dan daunnya kita buang. Biasanya saya melakukan 3 mata ya di potes pucuk itu. Nah, ini yang kedua, ini dibuang juga, dan ini dibuang juga. Maka jadinya akan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini yang sudah setelah dipotes pucuk, maka akan langsung keluar nih, tuh batnya pecah dan membawa bunga. Ini bunganya, ini kecil di bunganya nih. Jadi ini dibuang,
daun dibuang, tunas air penahan dibuang, maka batnya akan pecah dan akhirnya akan membawa bunga. Ini juga contohnya, ini sudah saya buang ya, daun buang, tunas air penahan bat buang, dan seprut membawa bunga juga ini. Jadi begitu untuk perbedaannya antara potes pucuk ekseltrik dan potes pucuk pembuahan. Nah, jadi yang segini biasanya pertanyaan begini, waktunya pembuahan itu kapan? Nah, untuk anggur itu bisa kita program sendiri teman-teman. Jadi jika mau dibuahkan, syarat pertama adalah tersiernya sudah mencukupi atau sudah besar atau agak tua. Kemudian pertumbuhannya aktif. Setelah itu kita lakukan pupuk generatif. Untuk pupuk generatifnya kita menggunakan MKP dan boron. Satu pohon ini yang siap buah ini 1 sendok MKP, 1/4 sendok boron. Dilakukan dalam 10 liter air. Kita siramkan di media tanah. Kita lakukan 1 minggu sekali selama 1 bulan. Dan jika tunas bat di tersier ini sudah gemuk, sudah agak bulat lah, membengkak intinya ini ya. Di sini kan ini tunas batnya ini membengkak. Ini bisa dilakukan potes pucuk seperti ini. Kan, nah ini sudah membengkak ini ya. Bisa dilakukan pemotesan. Nah ini seperti ini batnya sudah bengkak. Bisa dilakukan pemotesan dengan cara membuang daun dan membuang tunas penahan. Ini adalah tunas air penahan ini ya. Ini adalah tunas air penahan teman-teman. Ini saya tahan di 2 daun. Nah ini kita buang, maka akan langsung seprut seperti ini. Seprut dengan membawa bunga. Ini membawa bunga ya, ini akademik ini. Nah ini yang sudah jadi bunganya seperti ini. Untuk ini tidak rata teman-teman, ada yang bunga, ada yang sudah jadi beri, karena ini masih lahan praktek ini teman-teman. Jadi saya pakai praktek pembuahan nih dengan berbagai metode untuk mencari metode yang pas, karena ini di Indonesia ya, beda di luar negeri, jadi iklimnya pun beda. Jadi kita harus melakukan beberapa kali eksperimen untuk mendapatkan hasil yang sempurna yang kita inginkan. Ini sudah beri set ya, akademik, mantap buahnya, berinya beri set. Dan ini sudah ada yang matang juga teman-teman. Ini bonus kemarin ini. Ini bonus ekseltrik. Jadi ekseltrik itu bonus pembentukan cabang. Nih akademik masih merah. Nanti matangnya hitam ya. Tapi kita cek dulu apakah sudah manis. Saya suka ngecek-ngecek icip-icip seperti ini ya teman. Ini agak asamnya. Berinya 1 crunchy. Nah jadi begitu teman-teman, di hari ini kita bahas 2 dulu ya materinya. Jadi materi pertama adalah ekseltrik untuk pembentukan tersier, dan materi kedua adalah potes pucuk pembuahan. Jadi kita pahami dulu ya, dikit demi sedikit, dan jangan lupa praktek. Gagal gak apa-apa praktek, karena kegagalan adalah guru yang paling berharga, yang paling baik. Kalau kita tidak mau praktek, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena di kebun ini saya juga praktek teman-teman. Tahun lalu saya nanam, kemudian ada kesalahan dan akhirnya kegagalan. Ini hampir saya rombak semua ini. Ada sekitar 100 pohon yang saya dongkel. Sini mulai tanam lagi. Ini mulai saya nah ini tanam lagi. Karena apa? Untuk mendapatkan hasil yang baik, kita harus melakukan beberapa penelitian atau riset. Dan nanti hasilnya pun kita bisa akan share ke teman-teman semua gitu teman-teman. Oke, cukup sekian dulu ya videonya, 2 materi dulu, besok lanjut lagi
Yang penting semangat dalam menanam anggur dan jangan patah semangat. Dadah.